Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amanda, NIM 20 10 20 60 45. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, kelas MPI 4B. Mata kuliah Manajemen Kelas. Pemeliharaan dan peningkatan disiplin peserta didik. Guru dalam kelas telah menerapkan berbagai teknik dalam membina kedisiplinan peserta didik. Langkah selanjutnya adalah guru dituntut untuk dapat memelihara dan meningkatkan disiplin pada peserta didik. Menurut Law Anne Johnson 2009-178 memberikan 10 langkah yang dapat ditempuh oleh guru sebagai manajer kelas dalam memelihara dan meningkatkan disiplin peserta didik. Sebagai manajer kelas dalam memelihara dan meningkatkan disiplin peserta didik, ke-10 langkah tersebut adalah sebagai berikut. A. Abaikan si pelanggar. Peserta didik seringkali berperilaku buruk untuk mendapatkan perhatian dari guru atau bahkan untuk menguji reaksi atau sikap guru. Jika guru mudah marah, terganggu maupun terpancing, peserta didik akan mengambil keuntungan dari sikap guru tersebut. Sebaliknya, jika pelanggar mengabaikan perilaku buruk yang tidak terlalu parah, peserta didik akan capek sendiri dan menjauhi perilaku buruk tersebut. B. Kirimkan pesan-pesan nonverbal. Kita semua dapat dengan mudah merespon pesan-pesan nonverbal atau yang sering disamakan dengan istilah bahasa tubuh. Guru dapat memanfaatkan hal tersebut. Guru dapat menggunakan kontak mata, melakukan perubahan-perubahan dalam suara dan gerak tubuh ketika peserta didik berperilaku seperti yang tidak diekspektasikan guru. C. Memberikan kartu perilaku. Disebabkan sebagian besar peserta didik bertipe visual atau kinestetik, maka kemungkinan mereka kurang kuat dalam merespon permintaan-permintaan verbal guru, atau bahkan mereka akan mudah cepat lupa terhadap peringatan-peringatan yang guru berikan kepadanya, agar mereka mau duduk dengan tenang di dalam kelas. D. Ajak berbicara cepat. Apabila kartu perilaku gagal digunakan oleh pengajar dalam mengatasi kedisiplinan peserta didik di dalam kelas, pengajar dapat mengajaknya keluar kelas. Pengajar tidak perlu mengkhawatirkan peserta didik lainnya. Mereka akan tertarik untuk melihat apa yang akan terjadi. Meskipun mereka bisa jadi akan sedikit berisik saat guru berada di luar kelas, tetapi mereka akan tenang kembali setelah guru memasuki kelas kembali. E. Ambil waktu istirahat. Apabila menemukan ada peserta didik yang tidak disiplin di dalam kelas dan guru sudah mencoba mendisiplinkannya, tetapi perilakunya tidak berubah, guru dapat pergi sejenak menjauhi semua peserta didik dengan berdiri atau duduk-duduk di depan kelas. F. Telepon orang tua si peserta didik. Apabila suatu saat guru menemukan ada peserta didik yang indisipliner, meskipun pengajar sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki perilakunya, guru dapat mencoba untuk menelpon orang tua untuk memberitahukan perilaku anaknya di kelas. G. Tanda tangani kontrak. Seperti kartu perilaku yang berperan sebagai peringatan visual yang efektif bagi peserta didik yang mudah lupa pada perintah-perintah verbal. Kontrak peserta didik juga dapat berperan sebagai pengingat tertulis yang efektif bagi peserta didik yang telah berjanji untuk bekerja sama dalam menegakkan tata tertib kelas. Kontrak tersebut tidak harus diperinci dan juga tidak harus berupa form. H. Meminta penguatan-penguatan. Apabila langkah pertama hingga yang ke-7 gagal, dapat dikatakan bahwa masalah atau perilaku buruk yang dilakukan oleh peserta didik tersebut bukan sekedar masalah pribadi yang sederhana, melainkan pula merupakan masalah pribadi yang rumit sehingga perlu kiranya guru meminta penguatan-penguatan kepada guru konseling ataupun kepada kepala sekolah. I. Meminta perpindahan. Apabila langkah ke-8 masih mengalami kegagalan, langkah selanjutnya adalah memindahkan peserta didik yang indisipliner ke kelas yang lain. Hal itu sangat mungkin dilakukan di sekolah yang besar. Guru kelas yang lain mau bekerja sama untuk menampung peserta didik tersebut. Kepala sekolah dan orang tua peserta didik menyetujui, dan kondisi kelas yang akan ditempati mendukung untuk perbaikan perilaku si peserta didik. J. Pindahkan peserta didik apabila ke-9 upaya di atas masih saja mengalami kegagalan, baik karena kekurangan dukungan rekan sejawat maupun pimpinan
pengaruh orang tua yang berlebihan dalam komunitas sekolah, serta peraturan-peraturan dewan sekolah yang tidak fleksibel. Guru harus memindahkan si peserta didik dari kelas secara tidak resmi agar peserta didik yang lain tidak terganggu bahkan terpengaruh oleh perilaku buruknya. B. Penerapan hukuman dan hadiah. Dalam sebuah kelas, guru akan menjumpai siswa dengan karakter yang beragam. Ada siswa yang mudah dibina dan ada yang sulit dibina. Sebagian siswa giat belajar dan sebagian lagi malas belajar. Sebenarnya sifat-sifat buruk yang timbul dalam diri siswa seperti yang telah disebutkan bukanlah lahir dan fitrah mereka. Pengertian hukuman dan hadiah hukuman dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan 1. Siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang. 2. Keputusan yang dijatuhkan kepada hakim. 3. Hasil atau akibat menghukum. Hukuman yang kita bicarakan pada bagian ini bukanlah hukuman dalam konteks kenegaraan, melainkan tentu saja hukuman dalam konteks pendidikan, khususnya dalam konteks kegiatan manajemen kelas. Baiklah, mungkin sampai di situ saja penjelasan saya seputar mengenai disiplin kelas. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.